Hai, shalom semua. Bertemu kita sekali lagi di kebaktian live streaming kita pada minggu ini. Oke, sebelum kita memulakan praise and worship kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan saya serahkan masa ini kepada Deacon Kala kita untuk bawa kita dalam doa pembuka. Shalom, selamat pagi. Pada hari ini sebelum kita memulai doa kita, ibadah kita, mari kita mulai dengan doa. Mari kita bersekutu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui anak tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami datang untuk mendengar sabda firman-Mu. Pada pagi yang mulia ini Bapa, kami mengalu-alukan kuasa Roh Kudus-Mu membimbing ibadah kami dari permulaan, pertengahan dan sampai akhirnya Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa supaya Tuhan anak kami yang memimpin dalam puji dan penyembahan, anak-anak kami yang bermain musik, malahan penari rebana Bapa. Begitu juga Tuhan backup sehingga juga Bapa kami serahkan kepada Engkau Bapa surgawi. Supaya Tuhan Engkau memakai lidah mereka untuk memuji Engkau dengan hati yang terdalam. Bapa surgawi, begitu juga Tuhan pada saat ini Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami BEM Hornbill ke tangan Engkau ya Bapa surgawi, supaya dilindungi dan dijaga setiap apa yang mereka perbuat. Begitu juga Tuhan kami serahkan Bapa rohani kami yang membawakan firman-Mu nanti Bapa, supaya Engkau memakai lidah dia untuk menerangkan sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya hanya melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Hai, shalom semua. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian. Kita katakan nyalakan api-Mu. Kita katakan Tuhan kita ajaib. Amin. Mautlah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi.
bersama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan naikkan pujian. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Wow, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ole oh oh ole oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ole oh keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ole oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ole oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Oh, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Masih ada semangat lagi untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Mari kita naikkan satu lagi lagu pujian. Kita katakan Tuhan kita benar. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan keselamatan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan sekali lagi, Tuhan kita benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku,
Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Oke, sebelum kita meneruskan penyembahan kita pada pagi ini, saya serahkan masa ini kepada Deacon Kala untuk bawa kita dalam doa, pemberian persembahan dan persepuluhan, dan menerangkan tentang tujuan kita memberi pemberian persembahan dan persepuluhan. Persilakan. Shalom sekali lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita doakan tentang pemberian kasih dan persepuluhan kita kepada Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan dan menerangkan serba sedikit tentang tujuan dan makna kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan kita, terutamanya di saat kita beribadah melalui live streaming ini. Dan sukacita saya maklumkan kepada kita semua bahwa tujuan kita memberi inilah bukannya untuk personal, bukan untuk pribadi, tapi untuk kita memberi ini adalah untuk melangsungkan keibadahan kita, supaya ibadah kita terus berlangsung, sebab untuk membayar segala kos-kos operasi gereja kita. Itulah tujuan kita untuk memberikan uang persepuluhan ini untuk menyelenggara rumah Tuhan. Itu tujuan saudara. Dengan itu saya kutip dengan ayat dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 35 ayat 24 saudara. Izinkan saya untuk membaca kebenarannya. Ya, Keluaran 35 24 bunyinya begini. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Nah, di sini saudara, yang pertamanya itu kita membawa barang yang berharga kita kepada Tuhan, seperti dalam Keluaran di zaman Nabi Musa dan di zaman kitab Taurat saudara. Membawa yang terbaik kepada Tuhan, itu yang pertamanya. Yang keduanya saudara, kita membantu mendirikan rumah doa Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan. Begitu juga itulah tujuannya yang kedua Bapak saudara. Ya, bukan untuk penggunaan pribadi. Ini untuk mendirikan gereja kita, BM Hornbill. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Engkau, di atas segala pemberian kasih saudara-saudari kami. Begitu juga Tuhan, kami serahkan semuanya kepada tangan Engkau. Berkatilah tiap jemaat BM Hornbill yang memberi, baik melalui online, baik melalui rumah ke rumah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tiap keluarga BM Hornbill dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih atas persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang bulan ini Bapa. Kami mengembalikannya kepada Engkau untuk melangsungkan pekerjaan, melanjutkan kerajaan-Mu melewat BM Hornbill ini Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah mengucap syukur. Amin.
Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di antaranya. Katakan ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita katakan sekali lagi lagu ini. Kita kata bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan dia berfirman. Mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa timbang anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Terjadi, katakan saat datang di altarnya. Oh, katakan sujud di altarnya. Sujud
ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Katakan sesuatu. Sesuatu terjadi saat di antaranya. Oh, kami sembah nama-Mu Tuhan. Oh, sujud di altar-Mu, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat Kau datang di altarnya. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Oh. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan kita memuji Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Oh, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu.
daripada seribu hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, kami mau menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu.
kasih-Mu Tuhan, Kau lebih baik Tuhan, lebih baik, lebih dalam. Ku merindukan Kau Tuhan. Kau ku sembah, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Oke, seterusnya saya serahkan masa ini kepada Bapa rohani kita, yaitu Pastor Ali, untuk bawa kita dalam khotbah untuk firman Tuhan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Takkan berhenti berlari sampai akhir, surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naga pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Everybody, just come on. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Selamat beribadah live streaming. Sekali lagi kepada semua kita, terutamanya jemaat Miem Honbil dan juga semua jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Welcome home kepada semua kita. Kiranya semua kita sehat walafiat dan senantiasa diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Amin. Selamat menjalani PKPP kepada semua kita. Jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan kita bersama. Kali ini saya akan membawa firman Tuhan secara bersiri. Yang saya akan sampaikan adalah jadilah Kristen sedunia, bukan Kristen duniawi. Saya ulang lagi, jadilah Kristen sedunia, bukan Kristen duniawi. Mari kita baca dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17, terjemahan bahasa Malaysia. Saya akan baca bagi kita. Janganlah kasihi dunia ini atau segala sesuatu di dunia ini. Jika kamu mengasihi dunia, kamu tidak mengasihi Allah Bapa. Segala sesuatu di dunia ini, yaitu yang diingini oleh keinginan hati orang berdosa,
dan yang dilihat lalu dikehendaki serta yang dibangga-banggakan, semuanya tidak berasal daripada Bapa, tetapi dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dunia yang diingini oleh manusia tidak kekal, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Oke saudara, sebelum kita mendengarkan terus firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi pada pagi hari ini, kerana Engkau memberi kesempatan sekali lagi kepada kami untuk beribadah bersama-sama dalam live streaming ini ya Bapa. Walaupun kami tidak bersama-sama di satu tempat, tetapi kami berada di rumah kami masing-masing, bahkan di tempat yang lain. Bapa, berkati firman-Mu, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, supaya Tuhan hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berkati hati dan pikiran kami. Apabila kami menerima firman-Mu, kami akan diberkati, kami akan diubah oleh firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudari kami, mungkin ada kelemahan tubuh mereka Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Dan yang lama, kuatkan mereka ya Bapa. Dan yang ada masalah baik pribadi maupun dalam keluarga, masalah keuangan, pekerjaan dan sebagainya, kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau buka jalan bagi kami supaya kami dapat bebas ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman dan saudara-saudari kami yang mendengar. Setiap kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang sedia mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke saudara, firman Tuhan yang saya baca sebentar tadi, ya, saya akan membuat tema kepada kita, yaitu jadilah Kristen sedunia, ya, bukan menjadi Kristen duniawi. Nah, apakah itu Kristen sedunia? Di sini saya akan jelaskan, ya, apakah maksud, apakah arti Kristen sedunia, saudaraku. Kristen sedunia bertentangan dengan Kristen duniawi ataupun Kristen sedunia. Tidak sama dengan Kristen duniawi. Di sini kita harus paham, perbezaan Kristen sedunia dan Kristen duniawi. Nah, saudara, mari kita lihat apakah perbezaannya. Nah, saya buat poin di sini kita lihat Kristen duniawi terlebih dahulu, ya. Apakah itu Kristen duniawi? Ini ada ciri-ciri, Kristen duniawi. Ada beberapa, ya, saya akan huraikan, ciri-ciri Kristen duniawi. Nah, yang pertama adalah namanya saja Kristen, ataupun dikatakan nominal Kristen, tetapi tidak menghidupi gaya kehidupan Kristen yang sebenar. Ini saudara, tidak kurang, di mana-mana ada orang Kristen nominal. Mereka dianggap, kalau di Indonesia dikatakan Kristen KTP, yaitu Kristen kad pengenalan saja. Nama mereka Kristen dalam kad pengenalan. Tetapi saudara, itu tidak salah. Tidak salah nama itu saudaraku. Tetapi kelakuan mereka tidak mencerminkan nama yang mereka miliki. Contohnya, nama mereka seperti Simon Petrus, Peter, Matthew, Matius, Lukas, Maria, Ruth, Naomi, dan banyak lagi nama-nama Kristen yang lain. Betul tak? Sangat betul, banyak nama-nama Kristen yang terdapat di dalam dunia ini. Tetapi mereka tidak melakukan, menghidupkan dalam kehidupan mereka tidak sesuai seperti nama yang disebut saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak salah bernama Kristen, tetapi kita harus menghidupkan
nama kita. Kalau nama kita itu diambil dari Alkitab, ya, biarlah kita mencerminkan nama kita, saudara. Ya, amin. Ini bukan mempersalahkan atau menghakimi saudaraku, tetapi hanya memperingatkan kita supaya kita tetap terus berubah sehingga kita menjadi sama seperti Yesus, saudaraku. Ya, sesuai dengan nama yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Itu Kristen duniawi. Dan mereka hanya memiliki nama Kristen, tetapi tidak menghidupkan nama itu, saudara, menurut firman Tuhan. Dan yang kedua, yaitu Kristen duniawi, mereka suam-suam kuku atau hangat-hangat tai ayam. Saya pikir kita selalu dengar perkataan ini kan, hangat-hangat tai ayam. Mereka hanya hangat sementara, meninggikan, memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, berkhotbah, bersaksi, membaca firman Tuhan, berdoa, hanya sementara ataupun sekejap saja. Hanya hangat-hangat tai ayam. Tetapi saudara, lama-kelamaan makin lama makin tidak ada berdoa dan seterusnya, saudara. Mereka ini mempunyai beberapa sikap. Yang pertama, tidak serius. Mereka hanya ala kadar saja dalam iman ataupun kepercayaan mereka. Tak ala kadar dan dalam cakapan yaitu semadi nadai. Dan yang kedua, sikap mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, masih bercampur baur dengan perkara duniawi. Tentunya kalau dalam membuat penyembahan ada bersangkut paut dengan hal duniawi, saudara. Dan yang ketiga, tidak bertumbuh dalam iman. Bahkan iman mereka semakin mundur atau merosot, sebab iman mereka didasarkan di atas pasir ataupun perkara-perkara dunia, bukan perkara rohani. Mereka isikan hati mereka, pikiran mereka, pendapat mereka bukan menurut secara alkitabiah, tetapi menurut secara duniawi. Itu sifat mereka Kristen duniawi. Dan yang ketiga, saudara, sifat Kristen duniawi tidak mau dimuridkan atau dididik, diajar oleh pastor ataupun pemimpin jemaat. Saudara, mengapa demikian, saudara? Sebab mereka bersikap egois. Egois, sombong, tinggi hati, telah mengetahui segala isi Alkitab, telah lama menjadi orang Kristen. Mereka katakan, kami ini sudah menjadi Kristen dari datuk nenek kami dulu. Dan mereka bangga dengan itu, saudara. Tetapi mereka egois, sombong, tinggi diri, dan tidak mengikut ajaran firman Tuhan. Dan mereka katakan, sesuka hati kami lah. Kalau dalam bahasa Indonesia, suka hati gue. Mereka mengikut hati mereka, tidak mengikut firman Tuhan. Dan saudara, sikap mereka suka melawan pendapat pemimpin jemaat. Mereka tidak mau dibentuk, mereka sombong, tidak mau diajar. Tetapi saudara, mereka tidak bertumbuh, bertumbuh dalam iman, berdoa pun tidak tahu, masih mengharapkan orang lain memimpin atau memberi makan rohani kepada mereka. Bukan mereka yang memberi makan kepada jemaat orang Kristen yang baru percaya, saudara. Mereka masih mengharapkan pemimpin jemaat untuk memberi makan. Kalau pemimpin jemaat atau pastor tidak memberi makan, mereka tidak makan firman Tuhan itu sendiri, saudara. Itu sikap mereka Kristen duniawi. Dan yang keempat, sikap mereka adalah hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Mereka tidak memperdulikan orang lain. Mereka angkuh
sombong, karena mereka sudah menjadi orang Kristen. Jadi mereka tidak hiraukan orang masuk neraka kah, tidak kah, mereka tidak memperdulikan orang lain. Mereka tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Saudara, itulah sikap orang Kristen duniawi. Dan kita datang kepada bagian B, saudara. Nah, sekarang kita melihat apakah arti Kristen sedunia. Apakah sikap ataupun ciri-ciri kelakuan mereka Kristen sedunia. Saudaraku, ini ada beberapa ciri Kristen sedunia. Saudara, kita lihat dalam beberapa hal. Pada permulaan ini mungkin saya memberi pendahuluan kepada kita. Pada minggu-minggu yang akan datang saya akan jelaskan apakah maksud Kristen sedunia ini. Sebenar-benarnya saudara, ada 6 ciri, 6 perkara yang saya akan bentangkan tentang Kristen sedunia, supaya kita yang telah percaya kepada Yesus, dimanapun kita berada saudara, kita menjadi Kristen sedunia. Kita menjadi Kristen sedunia, bukan menjadi Kristen duniawi yang dapat diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia ini. Kita dapat dikelirukan, kita dapat diselewengkan oleh ajaran-ajaran dunia ini. Itu Kristen duniawi. Tetapi Kristen sedunia itu sangat berbeza saudara, sangat berbeda saudara dengan Kristen sedunia. Amin. Jadi yang pertama saya berikan di sini, Kristen sedunia dia memberi dampak, dia memberi impact, dia influence kepada masyarakat. Dalam keluarga, dalam tempat kerja, tempat sekolah, tempat bersokan, dan di mana saja dia berada, dia memberi influence, dia memberi impact, dia memberi dampak saudara kepada teman-temannya, kepada rakan-rakannya. Dia seperti garam, dia seperti terang di dalam tempat yang gelap. Jadi saudara, garam ini sangat baik. Makanya Tuhan mengatakan kamu adalah garam kepada dunia. Jadi saudara, kalau tidak ada garam, dunia ini akan menjadi busuk. Kenapa? Sebab garam ini mempertahankan daging supaya tidak menjadi busuk. Dan dosa kalau dikalahkan oleh garam saudara, dosa itu makanya tidak ada lagi. Karena pertama telah diampuni oleh darah Kristus. Dan kalau kita menjadi garam, kita memberi dampak, kita memberi impact kepada teman-teman kita, terutamanya mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita berteman dengan mereka, berkawan dengan mereka saudara, kita memberi dampak, influence kepada mereka. Kita yang menjadi influencer, amin, memberi dampak kepada mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Bukan kita yang dikalahkan oleh dunia saudara. Seperti yang saya katakan tadi, di tempat kerja kita, di tempat sekolah kita, college kita, university dan sebagainya, tempat kita bersokan dan di mana kita berada. Kita menjadi Kristen di mana kita berada. Bukan hanya Kristen di gereja saja. Kita menjadi Kristen di mana tempat kita berada. Kita masih menyebut haleluya di luar gereja. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Apabila kita minum, makan, kita tetap berdoa. Bukan kita hanya sebut haleluya, puji Tuhan di gereja. Di luar gereja tidak saudara. Makanya Kristen sedunia memberi dampak saudara. Kita seperti garam dan terang kepada dunia. Amin. Dan yang kedua saudaraku, imannya stabil dan terus maju ataupun semakin kuat
Walau apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam bisnisnya, dalam persekolahannya, dalam apapun yang dia lakukan, saudara, dia tetap semakin kuat. Terus maju, maju, maju di dalam Tuhan, bukan semakin mundur, mundur, saudara. Apatah lagi pada waktu ini adalah waktu yang sangat sulit, saudara. Mungkin tidak ada pekerjaan, uang kita makin berkurangan. Tetapi saudara, kalau kita menjadi Kristen sedunia, kita semakin kuat, saudara. Iman kita stabil, saudaraku. Amin. Dan mereka berbuah lebat. Mereka suka melayani, tidak disorong-sorong, didorong-dorong untuk melayani. Sebab mereka tahu mereka melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya. Bukan dia melayani pastor, bukan dia melayani manusia, tetapi dia melayani Tuhan. Makanya dia sangat suka melayani orang Kristen sedunia. Dia suka melayani Tuhan, saudaraku. Amin. Imannya juga bukan suam-suam kuku, tetapi semangat, kuat, tetap bersemangat dalam kepercayaannya, saudara. Amin. Jadi saudara, dalam Tuhan, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Kristen sedunia, Kristen yang bertanggung jawab. Dia sangat responsible. Dia komited kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia komit kepada Tuhan. Dia salute kepada Tuhan. Dia memberi kepada Tuhan, pelayanan dia kepada Tuhan. Makanya dia tidak bersungut-sungut, sebab dia tahu, bermain musik, multimedia, anak-anakku, itu adalah pemberian, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menari di depan, kita backup singers, kita memimpin, kita bermain drum, bermain musik yang lain. Itu adalah pemberian karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Makanya Kristen sedunia, dia bertanggung jawab, saudara. Dia tidak bersungut-sungut, sebab dia komit kepada Tuhan dan juga komit kepada gereja setempat di mana dia melayani. Dia tidak kira jauh ke dekat, dia komit kepada gerejanya. Dia memberi uang persembahan, uang persepuluhan, doanya, tenaganya, perkhidmatannya, karunia-karunia Tuhan telah berikan kepada dia, semuanya diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, dia juga siap untuk melayani Tuhan di mana saja. Kalau pastor bawa dia melayani di luar, di luar kawasan, contohnya ke Seriaman, ke Betung, ke Tatau dan sebagainya, saudara. Dia rela, sebab dia komit kepada Tuhan dan dia komit kepada gereja setempatnya, ya saudara. Jadi saudara, sebab dia tahu pelayanan dia adalah untuk Tuhan, ya. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat adalah dia sedia dibentuk, siap dibentuk, dimuridkan atau dididik oleh pemimpin seperti pastor dan juga pemimpin jemaat yang lain. Jadi dia siap dibentuk, dia siap ditegur, dia siap diubah, diajar oleh pastor dan juga pemimpin jemaat. Dan dia siap, sedia untuk mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh pastor atau pemimpin gerejanya. Seperti di dalam gereja BM Hornbill, saudara, kita membuat banyak kelas. Mula-mula kita membuat champion gathering. Sudah itu kita membuat kelas 101. Sudah itu 201, 301 sampai 501. Dan lepas itu ada kelas-kelas yang lain yang harus kita ikuti supaya kita dapat menjadi Kristen sedunia, bukan menjadi Kristen duniawi. Mereka hanya nama,
Kristen tetapi tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, mereka juga bukan hanya sedia tetapi mereka rela. Bukan hanya sedia tetapi rela. Jadi mereka mengikuti kelas, mereka mengikuti apa yang diusulkan oleh pemimpin mereka, terutamanya pastor mereka, saudara. Dan mereka juga senantiasa mau belajar, belajar sesuatu yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk menambahkan pengetahuannya di dalam Tuhan, supaya lebih banyak lagi pengetahuannya di dalam Tuhan. Dia mau belajar, senantiasa mau belajar sesuatu yang baru untuk meneguhkan imannya, saudara. Dan juga saudara, dia tidak cepat putus asa dalam belajar. Dia terus belajar sampai dia paham, sampai dia menangkap apa yang dipelajari. Itu Kristen sedunia. Dan ciri yang kelima ataupun sifat yang kelima, Kristen sedunia, dia suka mencari jiwa yang hilang ataupun memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, apabila kita melihat dalam firman Tuhan Injil, saudara, Injil Matius 28, dia mengatakan di sana, pergi beritakan Injil. Jadi saudara, kita sebagai Kristen sedunia, kita suka mencari jiwa-jiwa yang hilang. Di mana jiwa yang hilang bersama dengan kita, mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus di tempat kerja, di tempat sekolah kita, dimanapun kita berada, mari saudara, kita beritakan Injil. Jangan sombong, jangan megahkan diri, sebab keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tetapi keselamatan itu adalah untuk semua orang, saudara. Terutamanya semua manusia yang ada dalam dunia ini, mereka perlukan keselamatan. Jadi orang yang menjadi Kristen dunia, seperti yang saya katakan tadi mula-mula, mereka adalah garam dan terang kepada dunia. Mereka menjadi saksi dimanapun kita berada, saudara. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jangan takut apabila kita memberitakan Injil. Itulah tujuan Tuhan memilih kita. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita, menebus dosa kita, saudara, supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi saksi kepada orang lain. Jadi saudara, mereka yang menjadi Kristen sedunia, mereka suka melakukan penginjilan, baik secara pribadi, one on one, kepada teman dia, kepada orang lain, ataupun secara berkumpulan ke rumah-rumah panjang, memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab saudara, kalau mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka akan dihukum. Jadi mereka perlu keselamatan daripada Tuhan. Mereka perlu keselamatan daripada Tuhan, yaitu daripada firman Tuhan. Jadi saudara, mereka tidak mementingkan diri sendiri, sebab keselamatan adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua manusia yang di dalam dunia ini. Sebab Tuhan mengatakan semua manusia telah berdosa. Jadi saudara, kita harus ingat, Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita mau selamat, kita perlukan Tuhan. Jadi makanya saudara, kita perlu memberitakan Injil. Jadi Kristen sedunia, saya dan saudara, mari kita beritakan Injil, ya. Sebab itu adalah tujuan Tuhan memilih kita. Dan yang terakhir, yaitu Kristen sedunia hidup, dia memuliakan Tuhan dimanapun dia berada. Dia meninggikan Tuhan, baik orang itu ada bersama dengan dia seorang diri, ataupun bersama dengan orang lain, dia tetap memuliakan Tuhan dari percakapan dia, dari kelakuan dia, saudara.
kehidupannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan dia, gaya hidup dia adalah kekristenan adalah gaya hidup dia. Dimanapun dia berada, segala apa yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Sebab apa yang dia lakukan, kejayaan dia dalam bisnis, kejayaan dia di dalam persekolahan, kejayaan dia di dalam pelayanan, kejayaan dia di dalam apapun saudara, kehidupan dia adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Dan kelakuannya, pekerjaannya, bisnisnya, persekolahannya, pelayanannya dan sebagainya, dia memuliakan Tuhan. Dia sukses, oleh karena dia tahu Tuhan yang membuat dia menjadi sukses di dalam apapun juga yang dia lakukan. Jadi saudara, kekristenan atau penyembahan adalah menjadi gaya kehidupannya. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam gereja, bahkan di luar gereja, di pejabatnya, di tempat kerjanya, di tempat sekolahnya. Jadi saudara, dia tetap memberi dampak. Dia tetap menjadi saksi kepada teman-teman dia. Dia tetap orang Kristen dimanapun dia berada, yang memberi dampak kepada siapapun yang bergaul ataupun berteman dengan dia saudara. Jadi itu adalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat Kristen sedunia. Jadi minggu hadapan, bukan saya yang membawa firman Tuhan, sebab kita akan merayakan Hari Bapa. Jadi siap-siap di rumah, ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, kita akan merayakan Hari Bapa. Minggu hadapan. Jadi makanya saya akan sambung lagi siri khotbah ini pada minggu seterusnya. Ada 6, ada 6 ciri-ciri Kristen sedunia. Itu yang saya akan bentangkan satu persatu. Bukan minggu hadapan, minggu yang akan datang saya akan membentangkan satu perkara. Dan yang kedua dan seterusnya saudara. Jadi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Allah melindungi kita daripada segala bahaya dan sakit penyakit, terutamanya penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan melindungi kita dengan kuasa dan darahnya. Stay safe dan stay healthy. Dan also jumpa sekali lagi minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari saya berikan terlebih dahulu selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa. God bless you all. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita tutup dengan doanya. Bapa, sekali lagi hamba bersyukur karena kami dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami lewat daripada hamba-Mu. Saya sendiri Bapa, saya juga belajar supaya saya menjadi Kristen sedunia, bukan menjadi Kristen duniawi ini. Kami mau Tuhan Engkau mengubah hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau pakai guna hidup kami, supaya dalam kehidupan kami ini kami memberi dampak, influence masyarakat kami dimanapun kami berada. Berkati kami ya Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau memberkati kami. Dan kami meminta Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami di dalam mereka bersekolah, walaupun pada saat ini mereka bercuti. Dan kami berdoa untuk yang mengambil Tuhan peperiksaan, Tuhan mungkin pada tahun ini, bahkan pada tahun yang akan datang, mereka yang menduduki SPM, STPM dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Berikan hikmah, kebijaksanaan kepada mereka, dan juga beri Tuhan kekuatan jasmani rohani kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain.
mereka yang belum bersekolah tetapi dalam keadaan cuti. Beri mereka Tuhan kerinduan untuk belajar. Berkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk ibu bapa. Mereka Tuhan supaya kami sebagai ibu bapa Tuhan bertanggung jawab mengajar, mendidik anak-anak kami semasa kami dalam PKPP-nya Bapa. Dan berkati Tuhan barisan depan, dan kami berdoa untuk negara, negeri kami. Engkau menyertai, Engkau melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan secara jasmani rohani. Yang tidak ada pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka. Yang kurang perbelanjaan, Tuhan, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh bagi kami. Berkati mereka, berikan segala keperluan yang mencukupi setiap kami Bapa. Haleluya, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua kita sama katakan amin. Haleluya.